Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Nama saya Naftali Erseneri, NIM 2018-61033. Kali ini kita akan membahas tentang materi kajian kurikulum. Berikut penjelasan mengenai materinya. Pengertian kajian kurikulum. Teman-teman dapat melihat pengertian kajian kurikulum pada tampilan layar. Kajian kurikulum merupakan sebuah pemeriksaan atau telah terhadap perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta belajar dalam satu periode jenjang pendidikan. Jadi, kajian kurikulum itu sendiri merupakan suatu pelajaran atau program yang dikasih oleh penyelenggara pendidikan. Dalam hal ini kita di Indonesia itu oleh Kemendikbud. Kajian kurikulum bahasa Indonesia adalah suatu pemeriksaan terhadap rancangan pembelajaran dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia yang diberikan oleh penyelenggara pendidikan. Jadi kajian kurikulum bahasa Indonesia nih pengertiannya tuh hampir sama dengan kajian kurikulum, namun kalau kajian kurikulum itu tuh secara umum, namun kalau untuk kajian kurikulum bahasa Indonesia ini secara khusus dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia. Tujuan kita dalam mempelajari kajian kurikulum bahasa Indonesia adalah agar kita dapat mengetahui program pembelajaran dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia yang kelak ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan, dalam hal ini Kemendikbud. Manfaat bagi kita calon guru bahasa Indonesia adalah setelah kita mempelajari kajian kurikulum bahasa Indonesia, kita sudah dapat mengetahui pencapaian kompetensi yang harus kita capai, mulai dari kompetensi inti, kompetensi dasar, serta garis besar program mengajar atau disingkat GBMP. Mari kita sama-sama mengenal kurikulum KTSP dan K13. Yang pertama, KTSP atau kepanjangannya kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP sendiri merupakan kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar dan dikembangkan Badan Standar Nasional Pendidikan atau disingkat BSNP. KTSP sendiri mempunyai beberapa landasan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Kemudian yang keempat itu Permendiknas Nomor 23 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Yang berikut Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006. Ada beberapa ciri-ciri penting dari KTSP, yakni yang pertama, KTSP menganut prinsip fleksibel, artinya luas dan bebas. Kemudian KTSP membutuhkan pemahaman dan keinginan sekolah untuk mengubah kebiasaan lama, yakni pada ketergantungan yang biokrat. Kemudian yang ketiga, guru kreatif dan siswa aktif, artinya pada KTSP ini guru dituntut untuk lebih kreatif dan siswa dituntut untuk lebih aktif. Yang keempat yaitu KTSP dikembangkan dengan prinsip diversifikasi, artinya KTSP ini dikembangkan dengan prinsip harus mencapai tujuan. Kemudian yang kelima, KTSP sejalan dengan konsep desentralisasi dan manajemen berbasis sekolah, artinya KTSP ini sejalan dengan konsep persamaan. Kemudian
Yang keenam, KTSP tanggap terhadap perkembangan iptek dan seni, artinya dia cepat beradaptasi pada perkembangan ilmu teknologi dan seni. Kemudian yang terakhir itu KTSP beragam dan terpadu, jadi dia berbeda namun menyatu. Kemudian karakteristik KTSP ini adalah ada beberapa karakteristik. Yang pertama, KTSP lebih menekankan pada pencapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, KTSP berorientasi pada hasil belajar. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Kemudian yang keempat itu sumber belajar bukan hanya guru, tetapi sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Yang kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Itu tadi penjelasan mengenai kurikulum KTSP. Yang berikut ini penjelasan mengenai kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 didasari oleh pemikiran, tantangan masa depan, persepsi masyarakat, pengetahuan dan pedagogi, kompetensi masa depan, serta fenomena negatif yang mengemuk. Ada beberapa karakteristik dari kurikulum 2013, yakni sebagai berikut. Karakteristik kurikulum 2013 berdasarkan Permendikbud nomor 96 tahun 2003 itu ada beberapa karakter. Yang pertama, membanggakan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Kemudian yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan serta penerapan dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan dan keterampilan. Yang kelima, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirincikan lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang keenam, kompetensi inti kelas menjadi unsur perorganisasian kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Kemudian yang terakhir, kompetensi dasar dikembangkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antara mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Perbedaan mendasar pada KTSP dan K13 yaitu kalau KTSP lebih mengacu kepada guru. Jadi semua materi dari guru, kemudian siswa hanya dapat mencatat dan mengerjakan tugas-tugas dari guru. Sedangkan kalau K13 lebih mengacu kepada siswa. Siswa dituntut berperan aktif dalam proses pembelajaran dan peran guru di sini adalah untuk membimbing siswa yang mengalami kesulitan dalam mengatasi suatu problem. Jadi perbedaan mendasarnya tuh kalau KTSP itu lebih kepada guru dituntut untuk lebih kreatif, sedangkan kurikulum K13 ini siswa dituntut untuk lebih kreatif. Mungkin perbedaannya tuh di situ. Kelebihan dan kekurangan KTSP. Kelebihan KTSP adalah sebagai sarana untuk mengembangkan kreativitas sekolah dan sebagai sarana mengembangkan keunggulan lokal. Sedangkan kelemahan KTSP adalah meninggalkan celah besar di antara masih dijadikan UAN atau ujian nasional dalam upaya pencapaian standar lulusan. Masih kurangnya sumber daya manusia yang mampu menjabarkan KTSP. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang KTSP. Masih banyaknya guru yang belum memahami KTSP dan penerapannya. Sedangkan kelebihan dan kekurangan K13 yaitu kelebihan dari K13 adalah siswa
lebih ditekankan untuk berpikir lebih kreatif, inovatif, cepat tanggap, dan juga melatih keberanian seorang siswa. Pada K13 juga seorang siswa akan dilatih kemampuan logikanya agar dapat memecahkan suatu permasalahan atau soal. Namun dalam kurikulum K13 ini juga diberikan masukan unsur-unsur kehidupan dan juga unsur keagamaan untuk membentuk siswa yang berkarakter. Kekurangan dari kurikulum K13 ini sendiri adalah bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Dikarenakan penekanan pengembangan kurikulum itu hanya berpatokan pada orientasi pragmatis. Selain itu juga kurikulum 2013 tidak dilandasi pada evaluasi dari pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau dalam hal ini KTSP, sehingga tataran pelaksanaannya dapat membingungkan guru. Kalau mengenai kurikulum mana yang cocok, berdasarkan karakteristik kedua kurikulum yang telah saya bahas di atas itu, saya menyimpulkan bahwa kurikulum yang sesuai dengan pengembangan pengetahuan lokal siswa yaitu K13. Kenapa saya berpendapat begitu? Alasannya karena kurikulum K13 lebih mengedepankan kreativitas siswa. Dengan demikian, untuk mengembangkan pengetahuan lokal siswa lebih kreatif lagi dalam belajar. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai kajian kurikulum bahasa Indonesia. Mohon maaf atas kekurangan saya dalam mempresentasikan materi ini. Tuhan memberkati kita semua.